Hanya satu yang ku minta, ajarku mengasihimu dengan segenap hatiku seumur hidupku. Hanya satu yang ku minta, ajarku mencintaimu dengan segenap hatiku seumur hidupku. Yesus, satu hari lagi kau menuntun langkahku, dengan tangan kasih-Mu kau pegang tanganku Bapa. Satu hari lagi kau buktikan kasih-Mu, berkat-Mu yang melimpah membuatku terpesona. Hanya satu yang ku minta, ajarku mengasihimu dengan segenap hatiku seumur hidupku. Hanya satu yang ku minta, ajarku mencintaimu dengan segenap hatiku seumur hidupku. Hanya satu yang ku minta, ajarku mengasihimu dengan segenap hatiku seumur hidupku. Hanya satu yang ku minta, ajarku mencintaimu dengan segenap hatiku seumur hidupku. Yesus, Shalom, selamat malam. Kita berjumpa lagi dalam Family Bible Reading Journey, yang kali ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Keluaran 30 ayat 17 sampai 21. Sebelum kita memulainya, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kesempatan kali ini Tuhan, di mana kami boleh berjumpa kembali di dalam online ini Tuhan. Dan saat ini kami akan merenungkan firman-Mu dari kitab Keluaran 30 ayat 17 sampai 21. Dan kami mohon perlindungan Tuhan, kami mohon tuntunan Tuhan melalui Roh-Mu yang kudus, yang boleh memimpin kami di dalam roh dan kebenaran, dan memberikan kami pengertian tentang firman-Mu. Biarlah itu tersimpan di dalam hati dan pikiran kami, sehingga Tuhan, kami dapat melakukan kehendak-Mu yang terambil dari firman ini. Mari Tuhan, mari pimpinlah kami, dan biarlah Engkau sendiri yang berbicara bagi kami masing-masing pribadi. Haleluya, amin. Kita akan membaca dari kitab Keluaran pasal 30 ayat 17-21 dengan perikop mengenai bejana pembasuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, haruslah engkau membuat bejana dan juga alasnya dari tembaga untuk pembasuhan, dan kau tempatkanlah itu antara kemah pertemuan dan mezbah, dan kau taruhlah air di dalamnya. Maka Harun dan anak-anaknya haruslah membasuh tangan dan kaki mereka dengan air dari dalamnya. Apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan, haruslah mereka membasuh tangan dan kaki dengan air, supaya mereka jangan mati.
Demikian juga apabila mereka datang ke mezbah itu untuk menyelenggarakan kebaktian dan untuk membakar korban api-apian bagi Tuhan, haruslah mereka membasuh tangan dan kaki mereka supaya mereka jangan mati. Itulah yang harus menjadi ketetapan bagi mereka untuk selama-lamanya, bagi dia dan bagi keturunannya, turun-temurun. Haleluya. Dari perikop ini mengenai bencana pembasuhan kita dapat melihat bahwa Tuhan memerintahkan Musa untuk membuat bejana dan alasnya dari tembaga. Di zaman dahulu, pada zaman itu, mereka membuat bejana itu dari cermin-cermin para wanita yang melayani pada kemah pertemuan. Jadi mereka memakai, sebenarnya dibuat dari perunggu ya, kemudian mereka gosok gitu, dan itu merupakan cermin. Dan arti dari alasnya itu, bahannya itu, tembaga itu merupakan cermin. Jadi cermin bagi kita, bagi mereka imam-imam sebelum mereka masuk melayani, itu untuk bercermin untuk diri mereka, cermin hati mereka. Itu terlihat dari situ ya, dari tembaga tadi itu yang untuk dibuat bejana. Nah, bejana itu merupakan wadah yang nanti akan diisi oleh air untuk membasuh tangan dan kaki. Air melambangkan darah Kristus. Jadi pembasuhan itu sebelum kita melayani, sebelum para imam masuk untuk membakar ukupan buat Tuhan, mereka harus membasuh kaki dan tangan mereka. Itu sama saja sudah membasuh diri mereka, membersihkan diri mereka dari segala kesalahan, pelanggaran, keinginan-keinginan daging, menguduskan mereka dengan mencuci kaki dan tangan sebelum masuk kemah pertemuan ya. Nah, jadi di situ dikatakan pada setiap apabila mereka datang untuk datang ke mezbah untuk menyelenggarakan kebaktian, untuk membakar korban api-apian bagi Tuhan, mereka semua tetap harus membasuh tangan dan kaki mereka, terutama imam-imam yang merupakan Harun dan anak-anaknya ya. Jadi keturunan itu turun-temurun, mereka harus melakukan ini, menjadi suatu ketetapan bagi mereka. Dan untuk kita saat ini, kita tidak perlu membuat bejana dari tembaga dan sebagainya, karena kita sudah punya darah Kristus sendiri. Darah Kristus sudah menyelesaikannya di kayu salib. Karena itu setiap kita ingin melakukan pelayanan atau kehidupan kita, memulai hidup kita, darah Kristus itu merupakan satu-satunya jalan untuk kita masuk ke hadirat Tuhan, untuk kita melakukan pelayanan ya. Kita membersihkan diri kita. Karena siapakah yang dapat masuk atau menghadap atau bertemu dengan Tuhan? Yaitu orang yang kudus, orang yang suci hatinya. Karena itu kita menggunakan darah Kristus ya, kita menggunakan darah Kristus untuk membersihkan dosa pelanggaran kita semua sebelum kita masuk menghadap Tuhan. Karena satu-satunya jalan untuk menghadap Tuhan itu hanya dengan darah Kristus. Kita sudah ditebus ya, kita sudah ditebus dengan darah Kristus. Karena itu setiap kali kita masuk atau kita berbuat dosa, darah Kristus yang menyucikan kita. Kita bukan orang-orang yang melakukan kebenaran, tetapi kita dibenarkan, kita sudah dibenarkan, kita sudah ditebus oleh Kristus dengan darahnya. Karena itu darah Kristus sangat penting, paling utama ketika kita akan melakukan apapun dalam kehidupan kita. Kita minta darah Kristus membungkus kita. Darah Kristus membuka jalan bagi kita. Darah Kristus menghapus seapapun kesalahan, bahkan pelanggaran kita. Karena darah Kristus adalah darah yang sangat mahal ya. Ya, jadi mengenai bejana pembasuhan ini kita dapat mengambil intinya adalah saat ini apapun itu keadaan kita, sebelum kita menghadap Bapa, kita minta darah Kristus. Kita masuk ke hadirat Tuhan, kita pakai darah Kristus. Ya, pembasuhan adalah pembasuhan dengan air di zaman dahulu, itu merupakan pembasuhan dengan darah Kristus pada zaman sekarang. Demikianlah renungan kita, dan kita akan berjumpa lagi keesokan hari ya, dengan perikop yang lebih
jauh lagi lebih dalam. Ya, oke, mari kita berdoa sebelum kita tutup. Terima kasih Tuhan, kami sudah boleh melakukan renungan singkat ini Tuhan. Kami penuh dengan kekurangan, tetapi kami tahu bahwa Roh-Mu yang kudus akan terus bekerja bagi kami di dalam perikop ini, mengingatkan kami betapa pentingnya darah-Mu Yesus untuk kami pakai senantiasa, untuk kami pegang, untuk kami gunakan, untuk itu terus menjadi hal atau menjadi darah, menjadi aturan, menjadi ketetapan bagi kami ketika kami ingin melakukan kehendak-Mu, melakukan setiap perjalanan kehidupan kami dengan memakai darah Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, dan terima kasih untuk tuntunan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus dan dengan pimpinan Roh Kudus, kami sudah boleh datang kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hanya satu yang ku minta, ajarku mencintaimu dengan segenap